Baik, selamat pagi. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Pak. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, Pak. Baik, jadi sebelum kita memulaikan kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur atas berkat dan anugerah kepada kami. Dan doa Nabi singkat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak kami. Silakan dilihatkan namanya. Niki Levista Loli, Ada Pak. Liber Adi Loli, Ada Pak. Lestari Loli. Ada Pak. Baik, semuanya hadir? Baik, Pak. Baik, selanjutnya untuk menyambut kegiatan pembelajaran hari ini, maka coba kita nyanyikan dulu yel kita, biar hari ini ya benar-benar punya semangat dalam menyambut kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, saya undang untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Happy ya ya ya, happy satu senang belajar hari ini. Siang cari kenangan dalam cari impian. SMP Negeri 3 selalu oke. Yes yes. Baik, silakan dulu. Baik, selanjutnya Bapak akan mengingatkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Tentunya saya percaya bahwa ketika anak-anak kami itu lagi di rumah, ya, kegiatannya adalah belajar. Tentunya pada beberapa hari yang lalu, apa materi kita pada minggu yang lalu? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Tentang materi gangguan dan kelainan pada tulang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan ya, gambar untuk anak-anak kami mengamati. Nanti di gambar ini anak-anak kami mengamati dan Bapak akan menanyakan apa yang terjadi pada gambar di atas. Baik, jadi ini gambarnya. Silakan diamati. Dari gambar di atas ada yang bisa memberikan pernyataan apa yang telah diamati pada gambar di atas. Silakan, kalau ada. Saya Pak. Oke, silakan. Setelah saya mengamati gambar di atas, saya menemukan orang itu sedang mengangkat besi, kemudian posisi dalam posisi jongkok. Baik, terima kasih. Jadi inilah gambar ini adalah seperti yang disampaikan kawan tadi setelah diamati bahwa orang ini adalah lagi mengangkat besi dan posisinya dalam keadaan jongkok. Selanjutnya adalah Bapak akan memberikan pretest. Nanti anak-anak kami akan menjawab pretestnya dan saya kumpulkan nanti jawaban dari hasil pretestnya. Ya. Baik, ini soalnya soal pretest. Jadi silakan dikerjakan soal pretest tersebut. Baik, sudah siap? Sudah, Pak. Bapak akan mengumpulkan. Kemudian materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai otot pada manusia. Ya, otot pada manusia. Coba dulu ditunjukkan mana ototnya. Ini, Pak. Jadi ototnya ini, ya.
Hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dibacakan mulai. Siswa dapat menganalisis macam otot berdasarkan cara kerjanya. Baik, terima kasih. Kemudian manfaat pembelajaran pada hari ini. Manfaat mempelajari materi otot pada manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu supaya kita tahu dan mengenal bahwa otot manusia sangat penting untuk kita jaga karena merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga kita manusia dapat bergerak dengan leluasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan KKN. Ya, KKN kita ada 70. Ya. Nanti di sini Bapak akan menilai hasil belajarnya melalui pertama penilaian sikap, kedua adalah penilaian pengetahuan, dan ketiga adalah penilaian keterampilan. Sudah jelas? Sudah. Baik, selanjutnya adalah kita masuk pada orientasi masalah. Orientasi masalah ini masalah yang anak-anak kami identifikasi. Bapak akan membentuk kelompok. Jadi untuk lebih adil, maka Bapak telah membuat beberapa cemplok. Nanti yang mengambil nomor 1, maka itu termasuk kelompok 1. Nomor 1. Baik. Nomor 3. Nomor 3. Tes di dalamnya. Ambil. Nomor 3. Bagus. Jadi untuk itu Bapak akan membagikan LKPD-nya, ya. Nanti silakan dikerjakan LKPD-nya dengan benar, ya. LKPD-nya. Baik, silakan dibentuk kelompok. Baik, sudah siap? Sudah. Baik, silakan kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita coba tampilkan hasil kelompok yang sudah anak-anak kerjakan. Pertama yang tampil adalah kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil gambar dari LKPD kami telah mengidentifikasi suatu masalah, yaitu masalah perbedaan otot binaragawan, otot orang biasa, dan otot kulit bangunan. Kemudian kami juga merumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana perbedaan otot binaragawan, otot orang biasa atau bentoran, dan otot kulit bangunan. Sesudah itu kami juga menemukan hipotesis, yaitu jenis otot setiap manusia sama. Yang membedakan adalah tergantung latihan yang dilakukan pada otot dan aktivitas sehari-hari yang sering dilakukan serta dipengaruhi oleh hormon atau terutama testosteron, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan massa otot karena sering dilatih. Kemudian kami mengidentifikasi hasil diskusi kami bahwa alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Perbedaan antara otot dan tulang adalah: 1. Otot adalah alat gerak aktif, sedangkan gerak pasif adalah tulang. Kedua, otot merupakan kumpulan jaringan, sedangkan tulang bukan. Terakhir, otot hanya dapat membesar, mengecil dan robek, dan lain-lain. Sedangkan tulang dapat membesar, keropos, patah, dan lain-lain.
Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Tadi Anda membahas mengenai otot pada manusia. Di mana tadi Anda mengatakan otot pada manusia itu ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang saya tanyakan adalah mengapa tulang kita disebut alat gerak pasif? Mungkin Anda bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2, apakah ada masukan atau saran dari kelompok yang lain? Silakan. Baik, menurut kami, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Kita perlu tahu bahwa tulang kita ini memiliki peran yang vital dalam tubuh. Jadi peran tulang dan dalam tubuh kita sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, di mana tulang dapat memberi bentuk-bentuk yang baik. Baik, terima kasih masukan dan saran buat kelompok yang lain. Kami akan membuat kesimpulan dari pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang hanya bisa bergerak kalau digerakkan oleh otot, atau dengan kata lain membutuhkan bantuan dari otot. Contohnya, ketika berjalan, maka yang membuat kita bisa bergerak itu adalah bantuan dari otot. Apakah kelompok 2 sudah mengerti? Sudah. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya atau memberikan masukan lagi? Tidak. Baik, demikian hasil diskusi kami atas pertanyaan. Terima kasih. Baik, silakan. Baik, selanjutnya dari hasil diskusi kelompok tadi, maka siapa yang kira-kira yang bisa membuat kesimpulan hasil pembelajaran atau hasil diskusi kelompok hari ini? Saya, Pak. Silakan. Baik, kami akan menyimpulkan hasil kelompok yang sudah terlaksana pada hari ini, yaitu alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Kedua, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, terima kasih. Jadi karena sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka langkah yang terakhir adalah acara kata penutup. Yang pertama yang kita lakukan di situ adalah membuat kesimpulan pembelajaran secara keseluruhan, mulai dari awal tadi dan sampai berakhir kegiatan hari ini. Kira-kira anak-anak kami yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Tadi kita mempelajari otot pada manusia. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Otot antagonis bekerja secara berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang seajak berlawanan. Gerakan otot antagonis di mana kerja otot bisep berkontraksi dan tricep berrelaksi pada saat. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi Bapak akan membagi ya, soal refleksi pembelajaran, maka anak-anak kami nanti akan mengerjakan soalnya. Ya. Baik, silakan dikerjakan. Apakah sudah siap? Sudah. Kemudian Bapak akan memberikan post test. Jadi ini soalnya soal post test. Baik, silakan dikerjakan. Baik, sudah siap? Sudah, Pak. Kemudian pembelajaran kita minggu depan silakan dibuka halaman 75 untuk dicetak. Jadi silakan dibaca-baca di rumah. Baik. Di akhir pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin dalam doa.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan dalam sebentar ini kami mengucapkan amin. Amin. Baik, saya sapa kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak.